Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman. Ini saya mau bahas sesuatu yang sering ditanyakan dan yang pastinya banyak juga yang barusan pertanyakan sejak kejadian SEC dan Binance ya. Banyak yang bertanya, Bang, kira-kira exchange ini semua bener nggak sih? Kira-kira kayaknya nggak ada yang bener nih semua exchange ya. Banyak sekali yang bertanya seperti itu ya. Terus mau simpan di mana aset kita ya. Jadi gini teman-teman ya, saya selalu mengatakan ke kalian untuk memakai exchange yang ada di Indonesia ya. Saya nggak di-endorse sekali lagi. Kalau kalian yakin dengan kalau aset yang ingin kalian hold itu sudah ada di exchange Indonesia ya, holdlah di exchange Indonesia, dan kalau bisa ya exchange Indonesia yang paling top ya. Kira-kira seperti itu jawaban saya ketika orang bertanya ya. Contoh nih, kalau ada Shiba atau Bitcoin ya, itu kan sudah ada di exchange Indonesia, yang exchange top juga sudah ada ya, exchange top Indonesia sudah ada itu aset. Ya hold saja di sana teman-temannya, kira-kira gitu. Atau kalian pakai Ledger ya, kira-kira gitu. Nah, sekarang teman-teman saya mau bahas masalah perkembangan dari 2021 yang tidak rampung-rampung, yaitu exchange-nya Indonesia ya. Jadi kan 2021 kan sudah ada kabar tuh ya, exchange Indonesia akan membuat exchange ya. Dan di 2022 nggak jadi lagi atau mundur lagi ya, geser lagi. Nah, kali ini di 2023, dan ini rencananya akan rampung di bulan ini teman-teman ya. Akan rampung di bulan Juni ini ya, 2023, dan mungkin ya ini akan menjadi ancaman juga ya. Saya ambil sisi sebelahnya dulu nih teman-teman. Ini kalau seandainya ya, saya ambil bulatnya dulu ya, overallnya dulu. Kalau seandainya exchange Indonesia ya, exchange negara itu sudah ada, mungkin exchange yang lain akan terancam ya. Contohnya kayak ya exchange lokal kita pasti akan terancam. Bukan berarti terancam terus bangkrut dan tutup, enggak teman-teman. Terancam dalam arti akan ada penyaing yang lebih kayaknya akan lebih dipercaya gitu loh ya, karena notabene miliknya Indonesia, kira-kira seperti itu. Tapi dengar-dengar juga ya, Indonesia exchange-nya ini pihak ketiga, tapi seutuhnya Indonesia ya, dengar-dengar juga gitu. Tapi nanti kita akan bahas teman-teman ya. Setelah saya bahas ini, saya akan jelasin ke kalian semua. Oke, Bapepti targetkan bursa kripto Indonesia rampung 2023. Ini sudah sering kita dengar, dan kira-kira untuk konsepnya seperti gambar ini ya. Target pembangunan bursa kripto Indonesia kembali melesat ya. Kembali meleset ya. Sebelumnya bursa kripto Indonesia targetnya di 2021, namun sampai penghujung 2022 bursa kripto tak kunjung dibentuk ya. Kini bursa kripto Indonesia direncanakan akan rampung pada 2023. Dan untuk kira-kira kerangkanya seperti ini ya. Jadi dari aset kripto dari bursa ya, dari bursanya negara nanti ya. Ini kan Indonesia punya nih ceritanya. Jadi saya bilang aja negara. Dari sini nanti akan dibagi semua dari ke kustodiannya ya, terus ke clearing berjangka, turun sampai ke pelanggan. Kira-kira seperti itulah ya untuk diagramnya. Tapi saya nggak bahas diagramnya, yang saya bahas nanti untuk exchange yang lain apakah akan aman-aman lagi atau enggak. Ada kan yang berpikir nanti kalau ada exchange exchange negara, pasti exchange yang lain tuh nggak kepake lagi ya. Banyak yang berpikir seperti itu. Tapi gini, bukan berarti ini exchange negara ya. Ini penting ya. Bukan berarti, let's say ini sudah jadi ya. Let's say 2023 ini sudah ada exchange negara. Tapi bukan berarti ini exchange negara terus kita berpikir akan enak-enak saja ya. Dalam arti itu gini, exchange negara ini otomatis akan lebih ketat ya. Ketika ada dana-dana yang mencurigakan, negara bisa langsung membekukan ya, kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan rupiah digital ya. Ketika ada apa-apa, semua itu dikontrol oleh negara ya. Semua dikontrol oleh negara ya. Ini untuk di konsep rupiah digital, kira-kira seperti itu. Nah, saya takutnya di exchange-nya Indonesia juga akan seperti itu ya. Dan otomatis kalau exchange negara wajib KYC ya, atau wajib KYC. Jadi nggak bisa lari kemana-mana ketika
kalian panen kripto, cuan kripto, otomatis ya langsung terdetek tuh ya, langsung orang pajak telepon, wah atas nama ini ya kan kita KYC di exchange negara ya kan, ketika ada dana sekian mungkin langsung dipotong pajak tahunan ya untuk penggunanya ya. Kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi ada plus minusnya ya, mau exchange apapun itu pasti ada plus minusnya. Tapi untuk plusnya teman-teman ya, di exchange negara otomatis ya negara tidak mungkin menipu kita ya, kira-kira itu. Nah, dan poin positifnya itu teman-teman adalah poin utama yang selalu kita harapkan ya teman-teman. Ya siapa sih yang mau asetnya hilang ya. Jadi kalau mungkin nanti kita pakai exchange ya yang diterbitkan negara, ini akan menjadi exchange yang sangat-sangat aman, dan mungkin ya kripto akan makin bagus karena otomatis orang-orang yang dulunya takut di cryptocurrency mereka akan berani invest karena ini asetnya di dalam kantong negara ya, bisa dibilang gitu ya. Secara nggak langsung kan di kantong negara. Oke. Sekedar informasi, Bursa Kripto Indonesia merupakan bagian dari ekosistem perdagangan aset kripto Indonesia yang terdiri dari pedagang fisik aset kripto, bursa clearing dan kustodian ya, seperti diagram di atas ini teman-teman. Nah di sini ini seperti apa ya? Kita bilang pihak ketiga ya, seperti pihak ketiga. Jadi negara itu memilih exchange mana yang nanti akan jadi exchange negara ya. Jadi seperti apa ya? Ya pihak ketiga lah ya. Oke, DFX ya menjadi bursa kripto yang pertama mendaftar dan sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta sesuai dengan Perba nomor 13 2022. Jadi kita sekarang hanya menunggu tanggapan dari Bapepti, kata Oham Dunggio ya, presiden direktur dari DFX ya, kira-kira gitu. Jadi bukan negara terjunkan secara langsung ya, atau ada exchange baru yang punya negara, bukan. Jadi nanti mereka kayak ambil sampel ya negara apa namanya exchange yang masuk ya, yang masuk dalam kriteria pemilihan dari negara ini. Habis itu mereka akan pilih satu ya, dan di situ nanti mereka bekerja sama dan lain-lain. Intinya semua negara yang mengatur, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dan kita tahu juga ya teman-teman ya, ini DPR sudah sahkan ya Undang-Undang P2SK ya. Kini kripto itu resmi diawasi OJK ya. Kripto diawasi OJK, sudah bukan Bapepti ya teman-teman ya. Karena dulu kan Bapepti, sekarang nanti akan pindah ke OJK. Karena sudah diawasi OJK otomatis ini kayaknya 2023 memang benar-benar akan rampung ya. Jadi buat kalian semua ya, ini OJK ya kayak SEC ya. Kalau di Amerika ini OJK, ini SEC ya. Oke, jadi ini sedikit menjawab buat teman-teman semuanya. Jadi saya sudah jawab, kira-kira akan berefekkah Indodax dan kawan-kawan? Pasti akan berefek, tetapi tidak mungkin semua langsung meninggalkan mereka ya, karena seperti saya bilang exchange negara pun nanti ya akan ada minusnya, kira-kira seperti itu ya. Ada yang nggak enaknya ya, seperti aset kita itu bisa ditahan kapan saja, iya dong ya, ini punya negara, ataupun penyelewengan dana bisa ditahan oleh negara, bisa dibekukan, kira-kira gitu teman-teman ya. Atau mungkin nanti pajak ya, pajaknya langsung dipotong dari situ ketika kita cuan dan lain-lain ya. Nah itulah ada positif negatif ya. Jadi saya rasa tidak akan terancam ya, tidak akan menimbulkan bahaya di exchange lain, exchange lokal ya, kira-kira gitu. Tapi untuk kalau kita berbicara untuk keamanan aset dan uang kita nggak bakal hilang ya, exchange negara ini bisa jadi nomor satu, kira-kira gitu ya. Bukan berarti nggak bisa dihacker, mungkin bisa dihack, tapi minimal kan yang bertanggung jawab kan ada teman-teman ya, dan jelas negara. Oke, kira-kira sampai di sini ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya, dan semoga industri kripto makin jos lah ya di Indonesia. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.